Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di videoku Intan Baiduri. Dan kali ini, di video ini kita akan membahas materi yang gak kalah menarik dari materi sebelumnya, yaitu materi telaah pustaka. Seperti apa? Yuk simak videonya bareng-bareng. Check it out! Kalau kita membahas telaah pustaka, yang pertama kita harus tahu dulu definisi dari telaah pustaka atau yang biasa kita kenal dengan kajian pustaka. Menurut Pohan, kegiatan ini atau kajian pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suap plagiat. Proses telaah teori. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menentukan variabel penelitian. Yang kedua, teman-teman harus mencari dan mengambil sumber-sumber referensi yang banyak. Dan yang ketiga, menyortir referensi relevan. Setelah dicari, dipilih yang paling relevan. Kemudian mencari dan membandingkan variabel. Yang kelima, mengambil dan membandingkan variabel. Yang keenam, membaca topik penelitian. Yang ketujuh, memaparkan teori. Yang kedelapan, cantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Jadi itu proses-prosesnya teman-teman. Selain itu, kita mengenal telaah empiris. Apa itu telaah empiris? Telaah empiris merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang dapat diamati oleh panca indera atau instrumen ilmiah yang dikalibrasi. Dan bagaimana proses-proses dari telaah empiris ini? Yang pertama ada tahap observasi. Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Kemudian yang kedua ada tahap induksi. Pada tahapan ini dilakukan perumusan hipotesis. Yang ketiga ada tahapan deduksi yang dimana di sini hipotesisnya diuji. Yang keempat tahap pengujian hipotesis yang lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Di tahapan ini tuh menjadi tahap interpretasi data dan perutusan teori terkait hasil eksperimen yang berbentuk data. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah perancangan model atau kerangka berpikir atau konseptual. Kerangka berpikir itu merupakan suatu diagram yang menyatakan sejumlah variabel yang saling berhubungan dan dijadikan dasar untuk menyusun karya tulis, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Bagaimana cara membuat kerangka berpikir? Membuat variabel yang pertama ya tentunya, yang kedua adalah mencari tahu hubungan antar variabel, kemudian yang ketiga adalah mencari referensi, yang keempat adalah memberikan argumen teoritis, dan yang keempat kemudian menggambarkan kerangka berpikir. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi hipotesis. Apa sih hipotesis? Menurut Zygmunt, hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan belum terbukti, yang artinya dugaan ini masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian kita perlu tahu juga apa saja jenis-jenis dari hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada komparatif, yang ketiga ada asosiatif, yang keempat ada statistik, dan yang kelima ada penelitian. Dan bagaimana cara menyusun hipotesis? Yang pertama adalah harus observasi dulu, kemudian membuat topik masalah, membuat daftar permasalahan, memulai menulis hipotesis, dan yang terakhir harus bisa memastikan hipotesisnya itu bisa diuji. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai telaah pustaka. Semoga perjalanan teman-teman ke belakangnya membuat karya tulis itu bisa dipermudah. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!